Selamat pagi dan semangat pagi buat teman-teman semua, khususnya di channel Adventist Digital Movement. Nah, teman-teman gimana nih kabar kalian? Semoga kalian masih tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan selalu jaga jarak ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu kapan kita kena dan pandemi ini kapan berakhir. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke sesi kita, seperti biasa saya menyapa-nyapa dulu nih buat teman-teman yang ada di luar sana. Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video-video yang ada di Adventist Digital Movement. Jangan lupa ya, Adventist Digital Movement, supaya kalian bisa jadi orang yang pertama yang selalu aktif apabila ada video-video terbaru dari kami. Oke. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke narasumber kita kali ini. Saya akan dibawa ke daerah Sumatera kembali nih. Sumatera kembali, tapi dengan siapa nanti dulu? Ditahan dulu, ditahan. Karena banyak sekali iklan-iklan yang mau lewat. So, don't go anywhere. Oke, kembali lagi dengan Vina dan khususnya di channel kita ini masih dengan sesi Q&A. Nah, tapi narasumbernya siapa? Kali ini masih dengan host yang sama. Semoga kalian nggak bosen ya. Nah, kali ini narasumber kita itu adalah ini pendeta, seorang pendeta, dan beliau ini sangat senior. Saya jadi agak-agak segan ini. Tapi nanti aja ya kita tanya-tanya. Kita langsung sapa aja ini. Halo Pendeta Amron Situmorang. Halo. Ya, boleh disapa-sapa teman-teman? Halo Pastor. Halo. Ya. Sehat Pastor? Sehat. Puji Tuhan. Oke, berarti masih aman di sana ya. Sekarang di mana Pastor? Kami sekarang melayani di Pulau Samosir. Oh, Samosir, mantap sekali. Ya. Nah, tuh teman-teman, sudah ada dengan pendeta kita, narasumber kita yaitu Pendeta Amron Situmorang. So don't go anywhere, tetap di channel ini, stay tune. Oke, kembali lagi dengan Vina dan kali ini dengan narasumber kita yang ganteng menurut keluarganya. Saya nggak berani, nanti saya takut diomelin. Yaitu Pendeta Amron Situmorang. Oke, Pastor, sudah siap nih dengan sesi Q&A-nya? Oke, diusahakan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, tenang Pastor, karena di sini sesinya adalah berbagi motivasi dan sharing-sharing yang ada buat teman-teman dikala mengisi waktu di masa pandemi ini. Nah, Pastor, saya mau menanyakan nih, ini pertanyaan yang paling klise banget dan selalu ada. Pasti sahabat ministry itu hafal banget dengan pertanyaan di awal, yaitu ada nggak kepikiran seorang Amron Situmorang, ini mohon maaf nih, seorang Amron Situmorang untuk menjadi seorang pendeta? Apakah itu cita-cita atau memang kecebur nih? Oh ya, memang latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai saya ambil jurusan teknik ya. Jadi memang dari awal nggak ada jurusan untuk kependetaan. Tapi oleh karena kita sudah kenal kebenaran yang tadinya saya belum bergabung dengan Gereja Mahasiswa Advent ke-7. Jadi setelah bergabung, ya saya langsung punya cita-cita menjadi ingin pendeta. Ya, demikian. Ya, menarik ya Pastor. Ada satu statement yang tadi dibilang belum mengenal Masehi Advent hari ke-7. Nah, sebenarnya waktu pertama kali Pastor tahu mengenai Masehi hari Advent ini, itu gimana sih Pastor? Apa yang ada di benak kepala Pastor tuh? Ya, jadi memang setelah kita kenal kebenaran atau bergabung dengan Gereja Mahasiswa Advent ke-7, langsung saya ya melihat teman yang mengajak saya bergabung, kebetulan pendeta muda. Jadi beliau katakan mau jadi pendeta.
Kalau mau biar saya kasih jalan begitu. Akhirnya ya saya tertarik, akhirnya saya belajar untuk jadi pendeta. Oke, ini semakin menarik ya Pastor ya. Nah, Pastor, tadi kalau saya boleh tahu, nah, koreksi saya kalau salah ya Pastor. Kan Pastor ini dari zaman lulus daripada STM sampai mau ke SMA itu ada jeda itu sekitar 5 tahun. Apa yang Pastor lakukan selama 5 tahun? Apakah eh, Pastor itu masih tidak, maksudnya masih dalam koridor, tidak di koridor kita gitu? Iya, jadi setelah saya tamat eh, STM ya, saya dulunya STM, kalau sekarang SMK ya. Hmm? Jadi setelah saya tamat, lalu kemudian saya bertemu dengan orang Advent, lalu kemudian saya masuk menjadi anggota gereja Advent, lalu kemudian saya bergabung menjadi literatur evangelism, penginjil literatur. Ya setelah tamat SMA lah, sederajat ya. Jadi langsung saya penginjil literatur kurang lebih 3 tahun. Setelah itu saya kuliah untuk mengambil kependetaan. Ya, ini semakin tertarik ya dari pertanyaan-pertanyaan Pastor yang ada. Tadi Pastor sudah menyinggung sedikit tentang penginjilan literatur. Nah, Pastor, menurut Pastor dalam masa penginjilan literatur itu sendiri seperti apa sih? Maksudnya kan sebagai orang yang waktu itu baru masuk ya, atau saya nggak tahu nih Pastor masuk dari kapan. Ya. Cuma apa sih perbedaan penginjilan literatur pada saat itu dengan penginjilan literatur di masa sekarang kira-kira Pastor? Iya, penginjil literatur waktu masa saya itu kalau kita menjumpai orang nggak seperti sekarang ya, musim pandemi memang sudah jauh beda. Tapi zaman kita belum ada pandemik, jadi memang untuk berkunjung ke rumah-rumah, ke kantor-kantor itu masih gampang bertemu orang. Lalu menyodorkan buku-buku rohani dan buku-buku kesehatan. Ya waktu itu masih orang minat baca itu masih tinggi dibandingkan sekarang zaman IT ini kan. Ya zaman handphone ini memang agak berbeda di zaman sekarang ini. Jadi memang waktu itu lancar-lancar saja waktu kita bergabung dengan penginjil literatur. Oke, ini semakin menarik ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau istirahat dulu karena banyak banget iklan-iklan yang mau lewat. So, don't go anywhere. Oke, sahabat, kita masih ketemu lagi nih dengan saya Vina dan Pendeta Amron Sitomorang. Nah, tadi kita sudah banyak banget nih kita wawancarai, kita tanya-tanya. Dan sekarang ada satu, saya mau lanjutkan pertanyaan. Nah, Pastor, ini mengenai kebenaran dengan tidak kebenaran itu kan berbeda pandangan sebenarnya. Nah, saya mau tanya dong pengalaman Pastor setelah mengenal arti dari kebenaran yang Pastor bilang tadi. Ya, mengenal kebenaran ya. Jadi memang waktu itu saya kenal masuk gereja Advent ini memang sudah lebih dahulu satu saudara saya, abang kandung saya sudah lebih dahulu masuk. Yang tadinya kita dari gereja HGPP, lalu kemudian abang saya masuk gereja Advent, lalu kemudian saya tinggal di rumahnya, lalu pada waktu tinggal di rumahnya saya diajak untuk ada kebetulan pada waktu itu kebaktian kebangunan rohani. Jadi saya diundang untuk mengikuti acara kebaktian kebangunan rohani 2 minggu waktu itu. Lalu kemudian ya saya temukan kebenaran di dalamnya, lalu saya memberi diri dibaptis. Dan itulah awal saya mengenal kebenaran. Oke, ini semakin menarik ya, Pastor, sebenarnya. Nah, saya tertarik nih, Pastor. Kalau dari pengalaman Pastor kan sudah banyak banget ya, sudah hampir puluhan tahun. Pastor boleh nggak bagiin hal yang menurut Pastor tuh tidak bisa terlupakan, bahkan hal yang paling yang menyatakan bahwa kayaknya saya ngerasa ini titik terendah saya gitu, Pastor. Ya,
kurang apa? Oke, jadi saya ingin bertanya nih Pastor. Pengalaman Pastor kan sudah puluhan tahun gitu ya, dan kalau saya lihat puluhan Ya. tahunnya tuh benar-benar daerah Sumatera Utara gitu, kawasan Sumatera Utara. Nah, Pastor, ada nggak titik terendahnya Pastor dalam sebagai gembala atau melayani? Soal pelayanan. Yes. Ya. Jadi memang selama kita jadi pendeta dan melayani memang ada suka dukanya ya. Jadi memang dalam pelayanan ini memang ada enaknya, ada juga susahnya. Ya, kalau enaknya, kalau baik-baik anggota itu. Tapi kalau ada masalah, nah inilah yang menjadi yang harus kita pikirkan dalam pelayanan kita, bagaimana solusi yang kita mau lakukan. Sehingga pelayanan tetap bertahan, dan puji Tuhan, Tuhan selalu menuntun kita untuk boleh mengatasi setiap permasalahan di setiap pelayanan kita. Nah, ini saya jadi merasa tertarik tuh dengan kata-kata Pastor, puji Tuhan kita mampu melewati. Sebelum masuk ke situ tuh Pastor, sebelum saya kulik-kulik masalah itu, saya mau tanya Pastor, gimana pelayanan di perkembangan Advent sendiri di kalangan daerah Samosir atau di daerah tempat Pastor melayani? Oh, apanya? Suasananya begitu ya? Yes, suasananya mungkin pandangan-pandangan orang yang masih banyak yang belum mengenal atau gimana nih Pastor? Oh, iya. Jadi memang kita setiap bertemu dengan anggota jemaat yang kita layani, memang kita selalu berbagi dengan apa pengalaman kita sebelumnya, karena memang saya dengan latar belakang yang belum Advent tadinya, jadi saya berbagi dengan mereka sehingga pada waktu saya kasih pengalaman saya, mereka tertarik. Sebelum saya menjadi anggota gereja Maseven hari ke-7, lalu mereka sangat antusiasis lah pada waktu kita berbagi pengalaman dengan anggota-anggota jemaat yang kita layani. Setiap distrik yang kita layani, ya kita berdasarkan pengalaman itulah kita berbagi dengan mereka. Oke, Pastor, ini semakin menarik ya. Berdasarkan pengalaman, saya ingin tahu dong, Pastor, sebenarnya untuk kalangan yang sekarang nih, mau anak muda zaman now atau ibarat kata pandemi atau tidak pandemi, hal atau langkah pertama yang dilakukan untuk bisa menjangkau orang-orang di luar sana, apa sih yang dilakukan sebagai kita anak-anak muda, khususnya di kalangan Advent itu sendiri? Ya, jadi memang kita melayani bukan hanya orang tua ya, tetapi kebanyakan juga orang-orang muda ya. Jadi bagaimana waktu saya masih muda, ya itu juga pengalaman itu yang kita bagi-bagikan bagi mereka ya. Jadi orang-orang muda yang kita layani, ya kita ajak juga apa yang kita pernah lakukan, kita ajak mereka untuk melakukannya sehingga mereka juga tertarik berdasarkan pengalaman yang kita lakukan sebelumnya pada waktu kita masih muda gitu ya. Oke, ini sepertinya saya melihat di sini ada sekali keuntungan pastor ya, yang notabene pengalaman yang sebelum menjadi seorang Advent itu sendiri. Wah, ini luar biasa pastor. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mungkin akan break dulu. Jadi buat teman-teman tetap stay tune dan don't go anywhere. Oke, masih kembali lagi dengan saya Vina pastinya di acara kita Q&A bersama narasumber kita yaitu Pastor Amron Situmorang. Oke, Pastor. Ya. Ya. Nah, Pastor, sorry nih. Kita kembali lagi. Tadi saya masih tertarik, sorry agak terputus nih Pastor ya. Saya agak tertarik sekali gitu bahwa dengan pengalaman yang ada gitu. Nah, sebenarnya
apa sih yang paling kokoh buat anak muda ini selain dari pengalaman? Apakah pengalaman saja sudah cukup ataukah memang karena masa pandemi ini orang lebih lebih banyaknya mungkin ke digital gitu. Mereka mau malang-malang buana pun nggak masalah, tapi dari digital itu sendiri. Jadi mungkin kalau zaman dulu door to door ya Pastor ya untuk penginjilan itu. Nah, gimana kalau yang penginjilan zaman sekarang Pastor yang melalui media digital ini? Iya. Jadi memang kita harus dengan adanya perkembangan zaman, perkembangan IT sekarang, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita harus ikut juga perkembangan di zaman kita sekarang. Kalau dulu saya bekerja sebagai penginjilator itu sebelum pendeta melayani di jemaat, ya masih bebas ya, HP masih jarang. Tapi sekarang ini memang dalam penginjilan memang kita harus mau tidak mau kita harus ikut untuk bergabung dengan perkembangan zaman ini, ya khususnya di bidang teknologi media sosial ini. Memang inilah menjadi alat kita sekarang untuk berbagi, khususnya ya untuk banyak orang untuk mengenal kebenaran. Ya kita harus mau tidak mau kita harus gunakan media ini untuk menjadi alat kita. Ya. Wah, semakin menarik ya. Berarti teman-teman di luar sana kita dituntut untuk semakin kita bisa menginjil sesuai dengan kebutuhan yang ada pada zaman sekarang. Nah, Pastor, saya mau flashback lagi nih ke pengalaman Pastor dalam penginjilan literatur. Pada saat Pastor menawarkan sebuah buku, apa yang Pastor lakukan? Apakah Pastor harus membaca dulu atau gimana nih Pastor? Oh iya, tentu sebelum kita menjumpai orang kita memang harus persiapkan diri dulu. Yang pertama memang kita harus kuasai itu buku apa yang harus kita tawarkan kepada orang. Jadi memang kita harus baca, kuasai, bahkan nomor-nomornya kita harus hafal ya. Khususnya mengenai apa nanti yang akan kita supaya menarik orang ya untuk boleh membeli sebuah buku. Jadi memang kita harus kuasai lebih dahulu dan baca, sehingga pada saat kita menerangkan buku yang kita mau sodorkan pada orang, orang sudah tahu isinya, apa itu. Jadi memang kita harus baca lebih dahulu. Wah, ini makin menarik ya. Ternyata Pastor ini sisinya selain menggunakan pengalamannya adalah satu sisi lain adalah suka membaca. Ini luar biasa teman-teman. Nah teman-teman zaman sekarang khususnya juga termasuk saya sih ya, ini jarang sekali suka dunia membaca itu digunakan kembali. Nah Pastor, saya mau bertanya, kalau untuk perkembangan, apa sih sebenarnya tantangan atau hambatan, bukan penginjilan ya, ibarat kata pelayanan di masa pandemi ini, apa sih sebenarnya tantangannya Pastor yang terbesar itu? Oh iya, jadi memang sebelum pandemik pelayanan itu memang bebas ya, mau buat apa kita, mau merencanakan apa, program apa, bisa kita lakukan dengan bebas. Tapi selama pandemik ini memang sangat terbatas ya. Dengan adanya pandemik ini ya bertemu orang pun nggak bisa kita ya. Jadi kita mengatasi hambatan ini selama pelayanan di pandemik ini. Nah, jadi kita gunakan media lah ya. Jadi mengatasinya kita menggunakan media karena memang sudah ada gap ya dengan adanya pandemi COVID, sehingga kita nggak bisa langsung bersentuhan dengan orang. Ini Demikian. semakin interest banget bahwa anak-anak muda zaman sekarang atau orang-orang dituntut lebih kreatif ya, yang tadinya tidak bisa menggunakan Zoom, jadi ya seperti ini ya, bisa menggunakan Zoom. Nah, Pastor, saya ini tertarik nih sama background Pastor, yang daripada kuliah sampai sekarang itu masih menginjil di daerah Sumatera aja. Ya, saya bilang Sumatera aja. Apa sih sebenarnya istimewanya dari Sumatera ini, Pastor? Ya, jadi memang saya bersyukur juga karena adanya setelah adanya pandemik ini dibandingkan dengan kota-kota besar, kalau ya saya bersyukur di daerah Sumatera Utara ini masih aman-aman saja ya, khususnya pada saat kami melayani sekarang di daerah Samosir ini ya sampai sekarang ini
aman-aman, yang walaupun masa pandemi COVID, tapi kami masih tetap bisa melayani dengan baik, yang walaupun mungkin karena Sumatera ini memang, atau Sumatera Utara ini memang dari segi wilayah, tempatnya juga enak di sini. Jadi memang kita juga sangat kerasan untuk melayani di Sumatera Utara, khususnya di Samosir ini sampai sekarang masih kita rasakan enaknya untuk melayani, karena ini daerah wisata ya. Jadi bisa kerasan untuk bosan sedikit, udah langsung kita pergi ke destinasi yang melihat alam ciptaan Tuhan ini. Jadi kita tetap nyaman di sini. Wah, ini luar biasa ya, ternyata panggilan seorang Pastor Amron ini memang dari tadi teman-teman saya mau wawancara itu beliau tuh kayaknya tenang sekali ya, dan kelihatannya memang sudah jiwanya sekali untuk menjawab ini. Nah, Pastor, saya jadi semakin tertarik tadi. Ada kata Pastor yang pada saat Pastor berbagi pengalaman, kita pasti bisa, puji Tuhan kita bisa melewatinya. Sebenarnya apa kunci untuk bisa kita melewati itu semua, Pastor? Ya, kesulitan-kesulitan yang masuknya ya. Ya, jadi memang ya namanya di dunia ini yang sudah nggak karu-karuan ini, di mana-mana ada saja selalu ada hambatan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi saya kalau mengalami satu hambatan atau kesulitan dalam pelayanan saya, yang pertama memang kita tidak lupa untuk berdoa ya, menyampaikan semuanya pada Tuhan, karena memang kita sudah biasakan untuk selalu berdoa. Lalu kemudian kalau ada kesulitan, inilah yang menghibur kita. Samosir ini adalah dikatakan kepingan surga, tempat kepingan surga katanya. Kenapa dikatakan begitu? Karena melihat alamnya saja stres sudah hilang. Jadi memang kita dibantu dengan alam, dibantu dengan tempat lokasi di mana kita melayani, ya. Baru di samping kita juga udah otomatis kita berdoa ya, setiap kesulitan, hambatan yang kita hadapi dalam pelayanan kita. Jadi memang Tuhan itu baik, selalu memberikan solusi bagi setiap kesulitan atau hambatan yang kita hadapi, sehingga boleh kita meneruskan terus pelayanan ini, yang walaupun banyak juga suka dukanya ya. Wah, ini luar biasa ya. Dari jawaban Pastor juga tetap meng-highlight daripada indahnya Sumatera itu sendiri. Ini luar biasa, saya sangat terberkati sekali nih teman-teman. Nah, Pastor saya tadi menarik nih. Tadi Pastor bilang adalah kita bisa melewati itu semua dengan berdoa. Nah, kalau untuk bisa nggak Pastor kasih tips sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang-orang muda untuk bisa survive? Tadi kan kita berbicara perubahan yang terjadi. Nah, sebenarnya persiapan apa yang harus kita persiapkan di masa pandemi seperti ini gitu, supaya kita tidak lemah iman, bahkan tidak menurunkan iman kita itu sendiri, Pastor. Oke. Jadi memang kita dalam situasi apapun, termasuk pandemik saat ini, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kesulitan kalau selalu ada, pasti kita ya kurang semangat ya. Kalau ada kesulitan, masalah yang kita hadapi, khususnya tantangan selama pandemi COVID ini. Tapi Tuhan itu baik, ya, selalu memberikan yang apa yang kita impikan, ya. Jadi bisa melewati masa-masa sulit atau masa-masa pandemik ini, jadi dengan tetap semangat. Jadi orang-orang muda yang walaupun mungkin orang tua kita yang menghadapi banyak kesulitan, khususnya di masa-masa pandemik ini, memikirkan anak-anaknya, khususnya orang-orang muda, memang satu-satunya yang kita buat dalam situasi pandemi COVID saat ini, ya kita hanya berdoa, ya, menyampaikan semuanya kepada Tuhan supaya kita tidak kalah semangat, yang walaupun mungkin efek atau dampak daripada
situasi yang kita alami, khususnya dampak pandemik ini memang sangat mengena ya, berdampak kepada kehidupan kita. Jadi tetaplah semangat, khususnya bagi orang-orang muda, untuk boleh tetap berkarya di dalam melakukan segala tugas pekerjaan kita sehari-hari. Wah, ini semakin menarik ya, bahwa tuh teman-teman kita diajarkan bahwa bukan kita harus meningkatkan. Jadi jangan kita menurunkan, kita harus meningkatkan daripada reach in yang kita punya, yaitu dari self kita sendiri. Wah, ini luar biasa. Nah, Pastor, kalau dari masyarakat sendiri di sana gimana untuk perkembangan pandemi kayak gini, Pastor? Apakah mereka lebih, ya pandemi kita tahu semua dari rumah gitu. Gimana mereka tanggapannya terhadap, tadi kan sudah jelaskan untuk tanggapan mengenai Advent itu sendiri. Nah, kalau tanggapan di masa era pandemi kayak gini, masyarakat di sekitar sana, apalagi khususnya daerah pariwisata. Ya, jadi memang masyarakat di sini pada waktu ya masa-masa pandemi COVID saat ini, di sini memang hampir sama semua dengan tempat-tempat yang lain juga, karena kita tahu bahwa masa pandemik itu hampir menyeluruh ya, bahkan dunia, sampai ke pelosok-pelosok di tempat kita ini juga, sampai juga ke sini dampak daripada pandemi ini. Jadi masyarakat di sana, di sini yang kita layani ya biasa saja, tapi tetap juga karena ini adalah daerah wisata yang keluar masuk orang, jadi masyarakat di sana selalu menjaga jangan sampai yang belum dikenal, jangan sampai dekat gitu. Jadi memang mereka selalu menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi. Jadi respon daripada masyarakat di sini memang supaya dengan adanya, karena ini penyakit bahaya gitu ya, jadi mereka sangat positif untuk melakukan apa yang dibuat oleh program pemerintah 3M itu. Tapi kalau untuk daerah di sana sendiri, kunjungannya masih dibuka atau gimana tuh, Pastor? Ya, pada waktu pandemi COVID kemarin itu, yang tahun lalu ya, sempat juga ditutup ya. Ditutup 3 bulan, ya. Bahkan juga gereja juga sempat ditutup selama 3 bulan, tapi setelah itu pemerintah sudah mengizinkan untuk boleh beraktivitas seperti biasa. Jadi memang di Samosir ini karena daerah wisata, turis-turis keluar masuk, jadi memang pulau ini pernah juga di lockdown ya, ditutup, nggak boleh keluar masuk, apalagi bukan orang sini atau KTP Samosir. Jadi memang sangat ketat ya selama masa pandemik itu, sehingga puji Tuhan Samosir ini memang dari segi data dari Kementerian Kesehatan memang nggak ada yang kena. Kalaupun ada yang kena, ya, kalau ada yang kena itu di luar Samosir. Dia orang Samosir tapi tinggalnya di Medan, tinggalnya di luar Samosir lah. Yang walaupun dia memang orang Samosir, tapi ya, dia kena mungkin kena di luar Samosir. Ya puji Tuhan sampai saat ini ya tetap zona hijau. Wah, ini semakin menarik ya, ternyata masyarakat di sana lebih peduli juga ya ternyata ya. Nah, kalau untuk dari segi ibadahnya sendiri, Pastor, apakah masih online atau apakah online atau sudah offline juga, Pastor? Ya, kita waktu pandemik itu bulan Maret ya, bulan Maret itu puncaknya. Waktu pemerintah umumkan tanggal 2 Maret ada 2 orang yang sudah kena, orang Indonesia. Yes. Lalu kemudian ada surat edaran dari pemerintah ke gereja-gereja untuk tidak boleh untuk berkerumun ya, membuat keramaian khususnya di gereja. Lalu kemudian dengan adanya surat edaran dari Pemkab atau pemerintah, maka kami sempat
3 bulan itu online, ya, dengan menggunakan media Zoom untuk berbakti. Tapi setelah itu kita 3 bulan 3 sampai bulan 6 ya. Jadi bulan 7 sudah offline, ya, artinya sudah tatap muka. Jadi sampai sekarang bulan 7 kemarin tahun 2020 sampai sekarang sudah tatap muka. Jadi nggak ada lagi online untuk Oh, ibadah. berarti sudah buka tapi tetap dengan protokol yang ada ya, Pastor ya? Ya, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, dan juga bangku-bangku juga kita tetap jaga jaraknya. Ya, tempat duduknya kita sudah kasih tahu, ya. Oke, ini semakin menarik kalau pastor itu ternyata bukan pastor ya, jemaat dan penduduk di sana itu lebih care juga, taking care sama diri mereka sendiri gitu, agar semuanya tetap stay safe. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana, masih ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan, so don't go anywhere, tetap di channel kita, so don't go anywhere. Oke, kembali lagi dengan saya Vina dan narasumber kita pada hari ini yaitu Pendeta Amron Situmorang. Beliau dari daerah Sumatera. Oke, Pastor, kita kembali lagi nih ke pertanyaan ya, Pastor ya. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai reach in-nya sendiri di sekitar sana, reach out-nya. Jadi ibarat kata jangkauan daripada orang-orang di sekitar dan juga reaksi dari orang sekitar. Saya mau nanya nih, Pastor, ini agak sedikit ya, tapi mungkin Pastor punya pengalaman akan hal ini gitu, Pastor. Nah, Pastor, untuk masalah di era pandemi, kenapa saya besarin pandemi? Karena memang ini realita yang terjadi gitu loh, Pastor. Kalau di ibu kota sekarang itu adalah seperti, saya nggak tahu kalau di daerah Samosir atau di daerah Sumatera sana. Cuma kalau di daerah ibu kota tuh sepertinya kalau masalah penginjilan tuh kayak merasa orang sudah fokusnya penginjilan itu living country gitu, maksudnya harus penginjilan keluar. Apakah memang harus seperti itu? Jadi kita fokusnya ke mereka tidak dari dalam dulu atau gimana nih, Pastor? Ya, jadi memang Mas, kalau di tempat kita Samosir memang seperti biasa aja karena memang mayoritas di tempat ini memang Kristen ya. Jadi Oh iya. masih tidak ada perubahan lah setelah masa-masa pandemik ini. Cuman hanya tata ibadahnya saja yang berubah sempat, ya. Tapi dari segi penerimaan masyarakat di sini ya seperti biasa, ya. Khususnya memang kalau kita berbicara tentang akhir zaman, ya, khususnya ya, makanya kita selalu bawakan apa yang terjadi situasi kita saat ini, khususnya di masa-masa pandemi COVID ini, sehingga orang juga pada waktu mendengar pada waktu masalah COVID ini, ya orang langsung tertarik untuk ya bagaimana ya untuk kesudahan dunia ini gitu ya. Jadi mereka ingin tahu ya. Makanya waktu kita berbicara dengan masyarakat ataupun orang-orang yang mau kita jumpai, berbicara tentang Tuhan ya, tentang Injil, tentang kebenaran, orang langsung tertarik di masa-masa pandemik ini ya, karena memang nyata, nggak bisa ditutup mata dengan adanya masalah ini. Jadi memang ini fakta ya yang tidak bisa dibantah oleh siapapun karena memang banyak korban ya, bahkan juga orang anggota keluarga juga di perantauan juga ada yang kena. Jadi mungkin inilah akhir dunia ini seperti itu. Jadi mereka antusias untuk boleh lebih diberikan hatinya untuk belajar akan firman Tuhan. Wow, ada satu statement yang terakhir. Kita dituntut lebih belajar akan firman Tuhan, teman-teman. Itu satu kata yang menurut saya bisa memberikan angin besar buat kita dan efeknya. Nah, Pastor tadi sedikit disinggung mengenai bahwa mayoritas di sana adalah rata-rata mungkin kebanyakan adalah Kristen mungkin ya, Pastor ya. Nah, untuk
sesama Kristen itu sendiri gimana pandangannya terhadap mayoritas kita gitu, minoritasnya kita, sorry. Ya, Mas, memang di sini mayoritas Kristen ya, jadi cuman Kristennya juga berbeda-beda ya, artinya di daerah ini kebanyakan Protestan dan Katolik. Jadi yang minoritas itu memang ya kita Advent di sini ya dari segi kependudukan ya. Tapi puji Tuhan yang walaupun di daerah saya ini memang satu kampung di sini namanya Kampung Simbolon ya. Kampung Simbolon itu memang di sinilah banyak anggota kita yang banyak ya. Jadi memang sudah banyak orang yang sudah teman pendeta untuk bisa melayani di tempat ini. Nah, jadi memang yang walaupun mayoritas Kristen, tapi Kristen di sini adalah kebanyakan memang Katolik dan Protestan. Ya, kalau karismatik ya mungkin ini ya masih imbang lah dengan Advent ya. Jadi memang pekabaran kita di sini masih membawa apa namanya pekabaran dari nenek moyang ya, karena memang sudah dari dulunya, apalagi Samosir ini dimasuki oleh kebanyakan dari Katolik ya. Jadi puji Tuhan ya saat ini masih bisa untuk boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani tempat ini, untuk boleh menjumpai teman-teman kita yang beragama non-Advent. Nah, ini Pastor, ini jawabannya itu sangat enak banget ya, bahwa adanya toleransi dan tenggang rasa itu sendiri. Pastor, saya tadi tertarik dengan kata-kata Pastor. Tapi saya agak lupa sedikit. Tapi yang penting intinya begini, Pastor. Kalau untuk dalam pelayanan, ya, kita kan tahu tips-tipsnya, kita tahu bagaimana cara menjangkaunya, Pastor sudah berikan itu semua. Tapi kalau untuk menjaga orang sendiri itu, Pastor, menjaga para biar mereka itu bahkan tidak keluar, bahkan ya itu gimana Pastor dalam cara mereka, kan karena kalau buat ini mohon maaf untuk mengabarkan itu kan antara dua, kita yang keikut mereka atau mereka yang keikut kita. Kalau untuk menjaga agar di koridornya dan tetap dalam kebenaran itu seperti apa sih Pastor? Ya, jadi memang yang pertama memang kita yang orang dalam memang kita harus lebih dulu ya, setia dulu ya yang orang dalam, supaya kalau sudah kita lebih iman kita sudah kuat ya, lalu kemudian pada saat kita mengajak orang untuk ikut dengan apa yang kita yakini ya, supaya kita enggak ikut orang ya, malahan orang itu yang mau ikut kita. Memang inilah tujuan kita. Ya, jadi memang lebih dahulu kita harus lebih belajar banyak dulu, menguasai doktrin ya, dan lebih kita bekali dulu diri kita untuk iman kita ya, dari diri kita dulu. Lalu kemudian pada saat kita sudah oke, sudah siap untuk boleh memberitahukan kepada orang lain, maka waktu kita memberitahukan mungkin ada juga tanggapan-tanggapan mereka yang membuat mereka tidak suka begitu ya dengan ajaran-ajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi puji Tuhan sampai saat ini masih toleran ya, saling terbuka satu dengan yang lain. Mungkin soal keputusan ya mereka yang menentukan, yang artinya ya kita masih bisa jangan sampai orang yang bisa datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada mereka, dengan membekali diri dengan firman Tuhan. Wah, ini menarik banget dan sangat tertantang buat anak-anak muda yang ada di luar sana, bahwa kita harus membekali diri kita sendiri. Sekarang komitmen kita mau ke arah mana ini? Apakah kita mau tetap menjangkau atau kita hanya mencari aman untuk diam dan terjaga saja? Nah, ini
Pastor, banyak banget sebenarnya pertanyaan, tapi kita harus break dulu. Jadi buat sahabat-sahabat ministry yang ada di sana, jangan kemana-mana dan pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe channel kita ya. So don't go anywhere. Masih kembali lagi di acara kita yaitu Q&A bersama narasumber kita yaitu Pastor Amon Situmorang. Nah, Pastor, ini dengan adanya media ini salah satu adalah membagi berkat, kalau saya bilang membagi berkat, membagi pengalaman yang tadi Pastor bilang, tapi melalui dan mengikuti perkembangan yang ada yaitu pandemi kita ini. Nah, Pastor, saya ingin nanya deh tadi, apa sih yang membuat Pastor tuh kuat untuk melewati masa-masa terendah Pastor? Tadi kan Pastor bilang bahwa di otak Pastor adalah optimis kita bisa melewatinya. Nah, kalau buat jadi ini buat sebagai pembekalan masyarakat bahkan anak-anak muda yang sedang menonton, apa sih yang membuat pastor itu kuat? Apakah pastor membagikan ayat atau memang seperti apa gitu, Pastor? Ya, jadi memang untuk kita lebih memang kita harus menyenangi dulu ya apa yang kita sudah yakini, apa yang kita sudah pelajari dan menjadi modal utama kita. Lalu kemudian supaya kita kuat menghadapi situasi di masa-masa sulit itu, jadi memang kita harus berdasarkan firman Tuhan yang kita sudah percaya, yang kita sudah pelajari. Jadi memang berbicara kepada orang-orang muda, misalnya kita menyampaikan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab yang membuat memang dunia ini memang sudah begini, ya, dan akhirnya nanti jadi begini. Jadi memang apa yang Tuhan telah firmankan, apa yang Tuhan sudah sampaikan, inilah yang kita gunakan, yang kita sudah yakini dan percayai bahwa apa yang kita hadapi saat ini memang satu-satunya ya lari kepada Tuhan. Karena memang fakta yang tidak bisa dibantah atau fakta yang kita sudah hidup yang nyata di mana kita hidup sekarang ini, ya kesulitan yang selalu banyak yang kita hadapi, satu-satunya memang yang kita berikan kepada khususnya kepada orang muda ya memang ayat-ayat Alkitab ya, untuk boleh menguatkan, untuk boleh mereka bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, karena itulah yang menuntun kita untuk bisa bertahan. Wah, berarti anak-anak muda yang ada di luar sana, kalian ditantang untuk tetap menyelidiki Alkitab itu sendiri. Waktu dan apapun masanya itu tidak menjadi halangan kalau kita baca firman Tuhan dan kita sadar bahwa Tuhan itu the one and only yang kita punya. Jadi kita harus tahu mana yang harus diprioritaskan. Ini luar biasa, Pastor. Saya agak speechless ini. Saya punya banyak pertanyaan, tapi saya agak-agak speechless mau menanyakan ini karena Pastor kita atau narasumber kita pada hari ini luar biasa tenang dan luar biasa pengalamannya sudah banyak. Pastor, saya mau nanya nih, ini sedikit agak, bukan sedikit agak, ini tapi sedikit agak lebih krusial gitu, atau lebih sensitif nih Pastor. Nah, kalau untuk dari segi Pastor sendiri, ada nggak goals tertentu yang Pastor ingin raih gitu? Entah dari diri Pastor terhadap diri Pastor atau Pastor ingin challenge, saya nanti di gereja saya mau buat A, B, C, D. Atau mungkin pendidikannya mau nambah, anak mau nambah, atau gimana nih Pastor? Ya, maksudnya yang spesifik pertanyaannya gimana sih? Nah, ada nggak goals Pastor ke depannya? Oke. Jadi memang kita selama gembala ya, pelayanan kita memang setiap tahun selalu ada tujuan ya, selalu ada goal yang kita sudah rencanakan untuk ke depan ya. Tapi itu pun tergantung itu bisa tercapai nantinya ya, tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita memang kita yakini dan percaya tujuan goal-goal yang kita buat ya boleh tercapai ya. Khususnya saya selama menggembala di tempat ini, saya sudah rencanakan untuk boleh membuat gereja, karena gereja yang kami layani sekarang khususnya di daerah Sigaul Sembolon ini sudah
banyak anggotanya ya. Jadi keanggotaan ini memang harus dibagi dua. Jadi tujuan saya memang harus mendirikan sebuah gereja lagi, ya. Cabang Inilah atau gitu ya, Pastor? ya penambahan, ya Oh, penambahan. penambahan gereja. Jadi supaya ini bisa tercapai memang dalam situasi sekarang memang agak masih sulit ya dengan pandemik. Tapi jemaat sudah juga sangat setuju bila mana ada penambahan gereja di tempat di mana saya melayani, karena supaya dengan adanya penambahan gereja ini ya anggota jemaat juga semakin banyak yang terlibat untuk boleh memberitahukan kebenaran kepada orang yang belum mengenal, ya. Jadi tujuan saya yang pertama di sini adalah memang untuk membuat penambahan satu gereja di tempat di mana kami melayani. Wah, kita doakan ya teman-teman dan sahabat-sahabat, kita doakan semoga apa yang menjadi goal Pastor itu terlaksana dengan segera. Nah, Pastor, kalau dari segi karir sendiri nih, Pastor, ada nggak goal tertentu atau Pastor pingin pingin di, misalnya kalau kita kan tahu ada daerah tempat conference gitu, apakah pingin di satu organisasi kita itu atau gimana nih? Atau menurut Pastor, itu masih belum sampai, sih cukup sampai di sini aja gitu. Itu gimana tuh, Pastor? Oh iya, jadi memang setiap gembala punya tujuan masing-masing itu ada, ya. Termasuk juga saya pribadi ya. Ya, jadi memang ingin juga untuk meningkatkan untuk pelayanan lebih luas, ya. Jadi bukan hanya mau jadi gembala distrik, jadi kalau bisa untuk boleh dipakai di departemen, ya gitu ya. Tapi itu tergantung apa juga ya, tergantung Tuhan lah. Kalau Tuhan izinkan itu bisa tercapai, ya. Jadi memang kita punya tujuan juga untuk menaikkan kita punya pelayanan lebih luas lagi, ya. Jadi setiap gembala saya yakin mereka juga punya tujuan yang sama ya untuk meningkatkan karir, ya. Tapi itu pun tergantung Tuhan, karena Tuhan yang menentukan semuanya. Yang walaupun terbatas tempatnya kan, karena banyaknya pendeta, nggak mungkin semua jadi pemimpin ataupun jadi orang di daerah atau di konferen. Ya, jadi itu tergantung Tuhan lah. Tapi semua kita, khususnya gembala itu ingin ya juga untuk meningkatkan dia punya karirnya, khususnya ya kalau dia gembala ya bisa juga untuk di daerah atau di konferen gitu ya. Nah, itu nggak bisa dibohongi itu ya, karena memang itu sudah bagian dari hidup itu untuk meningkatkan kita punya pelayanan lebih luas. Betul banget ya, Pastor. Nah, jadi tuh teman-teman, Pastor ini nggak bohong. Saya aja pingin ada peningkatan karir, masa Pastor enggak? Jadi ini luar biasa. Pastor, terima kasih banget nih untuk waktunya sudah mau terima kita untuk bisa mewawancara Pastor. Tapi mau dong Pastor, ibarat kata satu statement terakhir atau closing dong buat teman-teman ini yang ada di luar sana tetap semangat di masa pandemi atau tidak pandemi. Ya, terima kasihlah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh bertemu dengan Vina ya, khususnya dalam acara Weekend G ya. Jadi yang walaupun tidak sempurna semua jawaban-jawaban itu, ya itulah apa adanya. Jadi bagi teman-teman, orang-orang muda dan anggota jemaat dimanapun berada, ya, khususnya menonton tayangan ini, kami berharap khususnya di masa-masa sulit saat ini tetaplah berdoa, ya. Karena memang kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita tetap berdoa, tetap juga merencanakan apa yang kita bisa rencanakan dan kita bisa lakukan untuk Tuhan tentunya. Dan kalau kita sudah buat untuk Tuhan, ya tentu semua apa yang kita cita-citakan, impikan,
ya Tuhan akan pertambahkan. Ya, satu ayat yang sangat terkenal ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi memang dahulukanlah Tuhan, khususnya di masa-masa COVID saat ini, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Ya, terima kasih. Wah, terima kasih banget Pastor. Berarti kita diingatkan kembali dalam Matius 6 ayat 33 teman-teman. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan dilalui dengan indah ya. Amen. Wah, Pastor, terima kasih banget ya atas waktunya di masa ini teman-teman. Kalau boleh kasih contekan sedikit, ini Pastor Amron ini jadwalnya itu sangat susah ya. Tapi puji Tuhan banget mau berbagi pengalamannya kepada teman-teman yang ada di luar sana, dan semoga saja semua yang menonton ini merasa terberkati ya Pastor ya. Amin. Oke, akhirnya nih Pastor, sampai di sini nih acara kita, dan ya mungkin next time kita akan sambung lagi, mau itu di offline atau di online, tergantung dari kesempatan yang ada. Semoga aja Pastor dan keluarga tetap sehat, sehingga kita bisa bertemu kapanpun dan dimanapun itu nanti Pastor. Dan kita doakan apa yang menjadi harapan Pastor itu bisa terlaksana dengan segera. Ya? Amin. Terima kasih. Sama-sama Pastor. Ya, oke, sahabat ministry, sampai di sini acara kita, dan akhir kata nih, saya mau bilang, jangan pernah takut akan pandemi, jangan pernah menyerah akan pandemi. Tetap cari dahulu kerajaan Allah, seperti Pastor tadi bilang ya. Jadi jangan turunkan standar, jangan hanya stuck dengan standar kita, tetapi kita harus naik, tidak dengan standar kita yang ada. Nah, teman-teman, akhir kata saya Vina undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, biarlah yang salah-salah kata itu atau menyakiti teman-teman yang nonton ini bisa dibuang jauh-jauh, sehingga itu tidak menjadi kutuk buat kita semua. Tetapi apa yang baik menurut teman-teman di sini, ini adalah channel yang baik dan rasa terberkati, boleh dibagikan ke teman-teman semua, karena yang namanya berkat tidak akan putus dan selalu ada untuk kita yang selalu membagikan berkat itu sendiri, teman-teman. Nah, sampai di sini pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe channel kita ya, Digital Evangelist Movement. So, jangan sampai kalian ketinggalan. Setiap channel yang sudah ada di sini akan selalu ada update-nya. Kalian jadi orang yang pertama untuk tahu itu. Akhir kata dari saya, tunggu saja undangan para narasumber lain, mau pendeta muda, pendeta senior, tunggu undangan dari kami, dan jangan pernah menolak, bagikan pengalaman kalian. Akhir kata dari MC yang nggak pernah ganti-ganti, akhir kata, tetap setia, bagikan imanmu, dan tetap percaya, sampai Tuhan Yesus datang. Oke, don't go anywhere. Dadah!